Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana alam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Tapi apakah ilmu tadi menuntun? Menuntun untuk sampai kepada Allah? Belum tentu. Berapa banyak ilmu itu orang alim dan orang punya pengetahuan, justru ilmu tadi ini akan menuntun dia untuk lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mana contohnya? Mana buktinya? Contoh, ketika di satu tempat ada sumur, lalu sumurnya airnya kering, apa yang dilakukan? Menurut pengetahuan, ya, oh ini berarti kurang dalam, ya enggak? Oh harus dipanggil tukang gali sumur bor. Ternyata tetap enggak keluar. Gimana nih? Dalamin lagi, tetap enggak keluar. Dalamin lagi, tetap enggak keluar. Coba pindah ke tempat lain, ya enggak? Orang dulu, kalau orang dulu ketika enggak ada air, apa yang mereka lakukan? Sholatul istisqa. Orang sekarang enggak ada air, digali. Enggak nemu, tambahin dalam. Enggak nemu, cari insinyur lain. Mungkin yang ini bodoh, enggak bisa. Nah, akhirnya apa? Pengetahuan yang ada memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak tahu apa itu namanya sholatul istisqa. Mungkin atau cuma dengar saja namanya. Oh, ada namanya salat minta hujan, namanya salat istisqa. Prakteknya apa pernah? Yang sudah sampai usia 70, 80 tahun, pernahkah sekali dalam hidup mereka mempraktekkan salat istisqa? Kenapa? Karena pengetahuan yang ada zaman sekarang menuntun seseorang bukan untuk sampai kepada Allah, melainkan semakin jauh. Jadi hati-hati dengan namanya ilmu. Bukan berarti setiap orang, oh ini alim, berarti ini dekat dengan Allah. Belum tentu. Karena berapa banyak ilmu itu bang, semakin orang punya ilmu, semakin punya ilmu, tapi justru dia bergantung dengan ilmunya, tapi akhirnya bang, dia lupa. Padahal akal ini ketika dia menampung daripada ilmu, ingat akal punya batas. Karena ketika kita sadar bahwa akal ini, sesuatu ini punya batasan, sementara sang khalik yaitu Allah SWT tidak ada batasannya, seharusnya apa? Orang yang punya batasan ini yang lemah, aturan selalu bersender kepada yang maha kuat. Tapi itu semua tidak ada. Itu semua banyak yang kita lalai. Kenapa? Karena lagi-lagi kita merasa bahwa kita sudah punya. Jadi pada intinya bersyukur karena antum ini ada sekiranya masih ada yang mengikat antara kita dengan ada perantara untuk kita bisa sampai dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salafus shalihin. Kita tidak berjumpa dengan mereka secara langsung, betul, tapi ingat peninggalan mereka ada di tengah-tengah kita. Jangan sampai jadi orang yang sudah tidak berjumpa, sudah juga menyanyiakan daripada peninggalan orang-orang saleh. Karena jangankan tulisan, yang dipakai nulis saja itu mulia. Makanya Habib Idrus misalnya Al-Jufri, beliau dalam syairnya dia bilang, ya talibal ilmi hakal hibra wal galama, faktub ala safahati daftaril hikama, wa hassinil khatta fal ihsan awjabahu, rabbul ibadi alladhi qad syarrafa al galama. Wahai talibul ilmi, wahai orang yang merasa penuntut ilmu, karena hakal hibra wal galama, mana tinta dan pulpenmu, hakal hibra wal galama, faktub ala safhati daftaril hikama, maka setiap hikmah yang kau dengar itu harus kau tulis, wajib. Faktub ala safhati daftaril hikama, wa hassinil khatta fal ihsan awjabahu. Jangan cuma sekedar nulis, tapi perindah, percantik tulisanmu. Karena
Allah itu indah dan Allah suka melihat sesuatu yang indah. Rabbul ibadil ladzi qad syarrafal galama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan yang namanya pulpen. Alat tulis dimuliakan, bagaimana isinya? Karena, bagaimana cara Allah memuliakan pulpen? Ya Habib Idrus, engkau katakan bahwa Allah itu memuliakan pulpen. Gimana caranya? Al-qalam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada dalam Al-Qur'an namanya surat apa? Al-qalam. Nun wal qalam. Bukan cuma sekedar nama itu pulpen, tapi Allah bersumpah atas pulpen. Bersumpah atas al-qalam. Karena yang mana qalam akhirnya kita artikan sekarang adalah pulpen. Wal qalam, demi al-qalam. Dan Allah kalau bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu apa? Mulia. Tidak mungkin bersumpah atas sesuatu yang remeh. Tidak mungkin. Ketika Allah bersumpah atas qalam, berarti Allah memuliakan al-qalam. Kalau Allah memuliakan al-qalam, jangan sampai kita qalam itu kita buang, taruh, dan lain sebagainya. Muliakan sebagaimana Allah muliakan itu. Karena itu awal daripada futuh. Allah maftah alaina futuh al-arifin. Ya Allah, bukakan futuh kepada kami, bukakan pemahaman kepada kami, berikan ilmu laduni kepada kami ya Allah. Tapi hal-hal berkaitan dengan ilmu kita masih sepelekan dan kita sia-siakan. Karena jadi sekali lagi alhamdulillah di tengah-tengah kita ada peninggalan orang saleh. Semoga dengan peninggalan orang saleh ini, semoga dengan kita membaca ini dari dosa-dosa orang-orang keluarga kita, orang tua kita itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ikatan yang semakin kuat antara kita dengan orang-orang saleh sehingga itu menjadi perantara untuk kita bisa sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa kita sampaikan ya. Dan kurang yang maaf, apalagi karena sudah malam. Nah, kalau di kota di jam 8:30 jam sudah takutnya antum juga istirahat. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Habib Ali ya, sedikit tapi ada berkah yang jauh lebih besar ketimbang banyak tapi kosong daripada al-barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المكروهة